Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Pak Bude, kembali lagi saya Slamet dari tim Ponco Tani. Hari ini kita ada kedatangan unit semalam ya. Semalam kita kedatangan unit dari tim produksi, itu ada totalnya itu ada 20 unit. Nah di pagi ini ya kita mau langsung QC. Nanti tak jelaskan mulai dari kita awal bongkar mesin dari box, terus kita ngerakit, dari ngerakit kita langsung ke QC sebelum kita di lahan, terus kita juga QC pas waktu di lahan, habis itu kita cuci, habis cuci kita masukin ke box lagi. Jadi ada beberapa step yang dari unit yang datang dari pihak Pak produksi sampai nanti kita pengiriman ke customer seperti itu Pak Bude. Untuk tahap awal kita ada di pembongkaran ya Pak Bude. Kita buka mulai dari box yang di dalamnya ini ada mesinnya Pak Bude. Nah ini kita bongkar satu persatu bautnya. Nah di belakang juga masih ada perakitan ya, itu ada yang 6 baris, ada yang 4 baris juga Pak Bude. Ini kita langsung bongkar, kita langsung cek gimana unitnya. Nah ini nanti dalam keadaan udah di box itu unit nanti seperti ini Pak Bude. Jadi mulai dari mesin itu sudah diplastikin, terus dari hal-hal yang dari dapok ini juga dipasang stiker juga masih kita rapihin, masih kita plastik semuanya. Setelah itu kita angkat satu persatu Pak Bude, mulai dari tempat buat ini ya, ini penambahan buat di dapoknya. Jangan lupa nanti di belakangnya juga ada setik. Dari setik kita juga ada tambahan dari samping ataupun penyangga bibitnya, ini ada 2, terus ada setik, ada juga banyak Pak di sini. Ini kita copot satu persatu, nanti kita rakit, kita pasang semuanya Pak Bude. Nah ini ada roda juga, ini roda sudah satu set kanan sama kirinya. Ini unit udah datang seperti ini, dan nanti kita tinggal ngerakit. Kita ngerakitnya satu persatu, kita ambil satu dulu. Dalamnya ini ada setik, ada tuas gas juga, tuas gas, tuas on off. Nah ini seperti yang saya bilang, di sini nanti ada tambahan penyangga. Ini tambahan penyangga buat bibit, nanti kita pasang ya di sebelah kanan sama di sebelah kirinya. Ini kalau saya bilang itu kayak model sayap, tapi bukan sayap, itu hanya tambahan buat penyangga di bibit. Ini ada 2, ini di sini ada stick. Nah ini stick yang buat nanti kita ngarahin pas waktu unit di lahan Pak Bude. Ini ada ripet kabel tis, ini nanti fungsinya buat ngiket ya, ngiket kabel-kabel ataupun yang lainnya. Nah habis itu kita setelah ada stick kita juga ada ini Pak Bude, stikernya ya. Nah ini nanti kita pasang, ini nanti pasangnya di bagian sini. Kalau untuk ini tambahan ya, tambahan buat di dapok. Ini nanti ada merek, ada itu juga. Ini tambahan kita taruh di sini. Terus untuk di bagian ini yang di bagian buat penyangga dapok tambahan, nanti kita pasang juga. Ini kita taruh di bagian sini Pak Bude. Ini jangan lupa ya, kita lihat di bagian sininya. Ini kita masukin ke sini. Nah ini kita masukin ke sini, baru kita kasih bor. Nah ini di bawahnya ini ada lubang yang buat baut ataupun mur ya. Ini nanti di ukuran 10. Terus di sebelah sini juga sama Pak Bude. Kita pasang ini ya, kita pasang. Nah ini kita tinggal kencengin. Ini kita pasang, tinggal kita kencengin Pak Bude. Ini kita kencengin pakai kunci T aja, nggak apa-apa. Nah ini kenceng. Satunya lagi juga sama. Nah baru kita pasang di bagian stick. Ini nanti kita pasang di bagian stick. Bagian stick ini ada 2 mur lagi ya. Nih, ada 2. Nanti kita copot dulu. Baru kita langsung pasang ini di dalamnya. Masukin ke sini. Jadi Pak Bude jangan, sebenarnya lebih hati-hati ya. Untuk pemasangannya itu lebih hati-hati, jangan sampai ada yang kelewat. Nah, baru kita kencengin. Ini jangan terlalu kencang Pak Bude untuk stick. Nah, baru itu kita langsung masang ke kabel gas, tuas gas sama kabel on off nya ya. Ini karena di setiknya itu udah kepasang mulai dari yang buat gas sama ini. Nanti kita tinggal menyambung aja, tinggal disambungin semuanya, jangan sampai ada yang kelewat.
dengan kelebihan nih Pak ini. Dan nanti kita tinggal di repeat kabel tis. Kita tinggal tak biar nanti tidak mengganggu pas waktu unit ini tuh jalan. Terus kita buka bagian mesinnya. Jangan lupa ya Pak gitu ya. Ini kita langsung buka mesinnya. Ingat, biasanya dari kami untuk oli itu sudah diisi, oli mesin itu biasanya sudah tak isi Pak Bude. Untuk oli sudah tak isi, dan nanti berarti tinggal Pak Bude itu cek di bagian bahan bakar. Nah ini kan ada sedikit Pak Bude. Ini bahan bakar ada sedikit, terus di bagian olinya juga biasanya sudah ada. Kita cek lagi di bagian pengapian, biasanya itu ini yang agak ribet itu di bagian sini Pak Bude. Mas minta tang Mas, tang lancip Mas. Setelah kita pasang, baru nanti kita tes mulai dari mesinnya Pak Bude. Kita pasang semuanya, baru nanti kita pasang roda Pak Bude. Ini roda yang terakhir ya. Lalu kita pasang roda. Ini ada dua roda, kanan sama kiri. Ini pemakaian pemasangan roda, tolong jangan sampai salah ya. Tolong jangan sampai salah. Nah, ini. Setelah itu baru kita cek ya. Nah ini kita ngeceknya gini Pak Bude. Ini di bagian rodanya itu kita taruh dalam. Di bagian lubang ataupun di bagian kolom ininya Pak. Ini kita ditaruh dalam ya. Taruh dalam di bagian sana. Nah ini kenceng, tinggal kencengin lagi. Dah, terus yang satunya lagi ini juga sama. Nanti kita tinggal tes di sini. Nah ini mesin sudah jalan, kita diamkan dulu biar olinya itu biar agak sedikit panas ataupun hangat, nanti kita jalain. Kita sejati. Anak muda, ayo mulai bertani, kini canggih dan mudah, tak perlu banyak kerja, hasil berlipat masa depan cerah. Oke. Ternyata dari beberapa fungsi sebelum kita masuk QC di lahan ternyata aman semuanya. Ini QC pas waktu sebelum kita masuk lahan itu sebenarnya belum penentuan ya Pak Bude. Ini penentuannya itu nanti pas waktu kita QC di lahan, karena nanti ada beberapa tambahan berat mulai dari bibit, mulai dari lahan itu nanti akan kita pas waktu di lahan itu, makanya kita lebih hati-hati untuk QC-nya. Salah satunya ada tambahan di berat bibit sama berat pas waktu di lumpur. Oke, setelah proses dari bongkar, ngerakit, terus QC sebelum kita langsung ke lahan, unitnya ini kita bawa. Biasanya kami pakai Arco. Kita unit pakai Arco karena nanti di sana ada tempat yang sudah kita siapkan untuk uji lahan. Kita langsung saja ke sana Pak Bude. Nah, setelah kita ini ya, setelah bongkar, terus kita ngerakit. Habis kita ngerakit, kita langsung QC pas waktu belum masuk ke lahan, mulai dari fungsi-fungsi unitnya. Habis ini kita langsung QC di lahan. Nah QC di lahan ini yang sangat nanti menentukan ya Pak Bude, seperti yang tadi saya bilang. Menentukannya karena nanti ada beberapa bibit, nanti kita juga akan motong bibit buat tes di lahan. Ini nanti ada beban dari bibit, nanti ada juga beban dari lumpur. Langsung kita mulai saja, kita ada bawa unitnya. Untuk lahan prakteknya kita deket ya Pak Bude, nggak terlalu jauh. Jadi nanti kita praktek di lahan yang ada tiga tahapan lahan. Satu mulai dari lahan yang cetek, kita langsung uji. Di sini juga airnya lumayan banyak karena semalam kita habis ada hujan juga. Terus di bawahnya lagi kita juga ada lahan yang sedang. Jadi lahan yang sekiranya itu lahannya itu dalamnya segini. Dan nanti di bawahnya lagi kita ada lahan yang dalam Pak Bude. Jadi kita ada tiga tahapan untuk QC pas waktu di lahan. Seperti itu. Kita langsung saja turun. Sebelum kita turun ke lahan, kita potong bibit dulu. Pemotongan bibit buat praktek itu nanti di ukuran 18 cm Pak Bude. Nah, ini kita buka dulu, buka. Nah, setelah kita buka, kita baru potong satu persatu bibitnya. Nah ini udah jadi. Ini nanti kita bibit nanti masukkan ke dapok ya. Ini nanti kita masukkan ke dapok. Kita cuman butuh bibit 4 lubang saja. Ini kita gulung sebentar. Nanti kita bawa ke sana. Nah, ini untuk pembibitan kita dekat dari lahan praktek. Jadi untuk dari lahan praktek sama
lahan bibit ini dekat ya. Nah ini Pak Bude, ini di sini bisa dicek ya. Ini tingkat kerenggangan mulai dari bibit. Ini nanti ada beberapa bibit yang nggak ketancap karena ini tingkat renggangnya itu agak lumayan banyak. Paling nanti pas waktu mesin jalan itu ini nanti ada bibit yang ambil karena ini renggang seperti ini. Baru nanti kita pasang. Nah ini tempat yang dapok. Ini pas waktu pemasangan bibit usahakan sampai full di sini Pak Bude. Usahakan full sampai di full sampai sini ya, penahan bibitnya ini. Begitupun yang ini. Nah, ini harus sudah full, turunin. Ini juga mentok. Begitupun yang sebelah sana. Idealnya itu bibit kalau misalkan mau dipakai tanam itu di umur 15 sampai di 18 Pak Bude. Nah, full di sini nanti baru kita turun ke lahan. Nah seperti yang tadi saya bilang ya Pak Bude, QC pas waktu sebelum masuk lahan sama pas waktu di lahan itu beda. Bedanya di mana? Satu, pas waktu di lahan kita ada mulai beban ya, beban dari bibit kita sudah tak isi. Keduanya kita ada beban mulai dari air, jadi air juga sudah masuk ke sini Pak Bude. Ini karena airnya sangat dalam, bukan dalam sih, airnya sangat banyak, jadi nanti kita buang. Itu sudah tak buang airnya sedikit demi sedikit. Ini lahan praktek yang nanti kita akan QC pas waktu di lahan. Nah jangan lupa untuk sebelum kita jalan unitnya, jangan lupa Pak Bude, di bagian roda ini nanti kita turunkan dulu. Nah, ini kita turunkan, kita tekan ke bawah, ke kayak gini, nanti baru kita geser ke samping. Nah ini biar ngunci. Satu itu, keduanya juga sama, ini kita tekan ke bawah, habis itu nanti kita geser kunci. Udah biarin aja. Baru setelah itu kita langsung ke mesin kita nyalakan, kita diamkan dulu beberapa menit, baru nanti kita jalan ya. Ini untuk airnya emang terlalu banyak Pak Bude, nggak apa-apa. Oke, kita langsung tes ya, tes QC pas waktu di lahan. Kita udah ada bibitnya, terus kita juga ada tekanan dari airnya sendiri ya Pak Bude. Ada tekanan dari air. Nah kita langsung tes saja, mesin sudah kita nyalakan, roda sudah kita siapkan, langsung kita tarik tuas gasnya. Nah ini. Ini mesin jalan sendiri, kita tinggal ngarahin aja. Kini canggih dan mudah, tak perlu banyak kerja, hasil berlipat, masa depan cerah pasti didapat dari desa kita, guncang dunia. Untuk kedalaman lahan kita paling cetek Pak Bude. Ini nanti kita ada 3 tahap, mulai dari lahan yang cetek, sedang sampai nanti lahan yang dalam. Nanti kita cek semuanya. Oke, 1, 2, 3. Petani Indonesia luar biasa. Ponco Tani, majulah petani. Teknologi terbaru, solusi pasti. Ponco Tani, kebanggaan negeri. Petani cerdas, petani mandiri. Untuk yang kedua ini kita QC di lahan yang sedang Pak Bude. Nah, ini untuk lahan kita kedalamannya segini, selutut ya, untuk selutut. Jadi nanti kita akan ada 3 step yang akan kita QC seperti itu. Kita langsung coba saja jalan ya, bagian roda jangan lupa ya. Untuk lahan kita dalam Pak ini. Sambut mentari dengan senyuman, kita penjaga nafas. Nah, ini untuk lahan yang dalam. Bukan saatnya diam berpangku tangan. Mari olah tanah, ciptakan harapan. Jangan ragu langkahmu, jangan bimbang hatimu. Ada Ponco Tani yang siap Hasil ubah lelah jadi berkah, ubah kaku jadi maju, bersama kita bangun era yang baru.
tahap ketiga lahan yang kita mau tes Pak Bude ya. Lahan ketiga sebelum kita ini ya, tadi dari awal itu dimulai QC-nya di lahan itu dari lahan dalam, lahan sedang, sama ini lahan yang terakhir. Nah ini untuk kedalamannya itu kita 1 lutut, ini hampir 1 lutut Pak Bude. Ini udah lahan-lahan ekstrim. Dan ini nanti kita akan coba menggunakan mesin alat tanamnya ya. Ini nanti kita akan coba. Ini nanti unitnya kita sudah siapkan. Nanti tinggal kita, buat mengangkat kaki aja susah Pak Bude. Makanya untuk lahan dalam itu biasanya lahan dalam segini aja udah susah buat jalan. Apalagi di atas lutut Pak Bude. Jadi nanti Pak Bude itu bisa memastikan ya. Apakah nanti itu Pak Bude. Kenapa lahan dalam itu emang benar-benar susah untuk QC-nya, karena ini buat kita jalan aja kita agak susah ya. Lahan dalam tadi segini lahan dalamnya, nah, ini bisa dilihat ya, 1 lutut itu agak susah, karena susahnya itu dalamnya itu dalam lumpur Pak Bude. Jadi kita ada beberapa kendala kalau misalkan lahan lumpur itu buat jalan itu susah. Beda dengan dalamnya itu dalam air ya. Dalam arti itu ada kedalaman air. Tinggi air ini kalau misalkan kalau bisa ya Pak Bude itu di ketinggian di 10 cm. Untuk mesin tetap bisa berjalan di lahan yang lumpur. Tapi itu ya jadi ada kendalanya sendiri. Kendalanya itu apakah nanti operator bisa mengoperasikan atau tidak kayak gitu. Karena untuk di lahan yang dalam itu otomatis kita ada tenaga yang lebih ekstra untuk operator seperti itu. Setelah kita melakukan QC mulai dari lahan yang pertama, lahan yang kedua, terus kita lahan yang ketiga, nanti baru kita langsung kita cuci, kita bersihkan semuanya, baru setelah itu kita packing lagi, kita kirim seperti itu. Kita lanjut ke video yang lainnya Pak Bude. Ayo, setelah tadi kita QC ya Pak Bude, QC di lahan 1, 2, 3 lahan. Setelah itu baru kita cuci semua unitnya, cuci biar bersih. Nanti habis itu kita masukin ke box. Kita pencuciannya itu di bagian-bagian terpenting ya, mulai dari bagian-bagian yang sering ada lumpur nih. Ini terus di bagian roda. Bagian roda kita juga harus bersih. Kalau misalkan pakai yang lebih cepat itu pakai yang steam Pak Bude. Pakai steam itu lebih cepat lagi untuk pencuciannya, jadi nanti hasilnya lebih maksimal. Kita cuci biar bersih semuanya Pak Bude. Kalau sudah bersih baru nanti kita kirim unitnya ke Pak Bude ya. Di bagian bawah nanti kita juga cuci, semprot semuanya. Masa depan cerah pasti didapat dari desa kita. Ini kalau misalkan ada sisa-sisa bibit kayak gini, itu nanti bisa buat nyulam ya, buat disulam. Kita bisa berkarya. Teknologi di tangan, dekat di dada. Oke Pak Bude, setelah kita cuci baru kita dilap lagi ya, dilap pakai kanebo, nanti kita masukin ke box. Kita pretelin satu lagi, jadi nanti tetap kita pretelin, kita bongkar lagi mulai dari roda terus semuanya kita bongkar, kita lap satu persatu ya. Dilapin. Oke Pak Bude, ini unit sudah kami cuci setelah kita proses ya. Mulai dari bongkar, setelah bongkar kita rakit kita QC sebelum kita masuk lahan. Di lahan tadi juga sudah tak jelaskan mengenai ada 3 step proses lahan yang kita QC, mulai dari lahan yang dangkal dan sampai yang dalam ya Pak Bude. Setelah kita QC di lahan, kalau misalkan hasilnya sesuai berarti kita langsung cuci mesin, kita cuci, habis kita cuci kita bersihkan, baru nanti kita masukin ke box. 1 hari ataupun 2 hari ke depan nanti berarti unit kita kirim semuanya Pak Bude. Jadi setelah nanti kita packing baru nanti kita konfirmasi ke customer seperti itu. Oke, kita langsung masukkan ke box saja. Langsung masukkan ke box. Kita masukkan ke box langsung saja. Bukan saatnya diam berpangku. Jangan lupa ya,
kita juga di belakangnya ini di belakang ini ada stik sudah kami siapkan juga. Terus ada di bagian penahan di dapok ataupun benih yang ada di belakang, biasa tak sebut itu sayap ya. Terus kita juga di sini ada roda, ini roda juga sudah tak packing seperti itu. Nah ini roda tak packing, tinggal kita masukkan ke sini. Ini nanti tinggal kita bor saja, bor tutup, baru nanti kita konfirmasi ke pihak ekspedisi. Seperti itu ya Pak Bude ya, proses dari unit datang ke Poncotani, terus kita bongkar, kita langsung QC. Ada beberapa step yang perlu Pak Bude ketahui mengenai prosesnya. Jadi kenapa kok kita agak lambat untuk pengiriman? Satu, kita juga nunggu dari produksi, keduanya kita juga proses QC-nya ini agak cukup memakan waktu. Kisaran di satu unit itu ada di 1,5 jaman Pak Bude. 1,5 jam mulai dari QC lahan, terus QC di sebelum di lahan, seperti itu. Dari saya selamat, tim dari Poncotani. Jangan lupa untuk subscribe, like, follow, dan share untuk video yang saya jelaskan ini. Untuk kedepannya Poncotani biar lebih baik lagi. Sawah tidak boleh berhenti Pak Bude. Kerja di sawah jadi lebih mudah. Salam satu lumpur.